dengan saya, Soimah Amaliatun Silmi. Kali ini saya akan membahas materi tentang perbandingan. Oke, nah apa itu perbandingan? Di sini sudah ada sebuah kasus. Contohnya adalah untuk membuat sebuah kue diperlukan 100 gram tepung terigu, 25 gram tepung maizena, 200 gram gula pasir, 4 butir telur, 25 gram susu bubuk, 1 sendok teh baking powder, dan 200 gram margarin. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak bahan yang harus disediakan jika ingin membuat 5 buah kue yang sama? Artinya, mungkin kita harus membeli bahan-bahan di atas itu sebanyak 5 kali lipatnya, karena kita akan membuat sebanyak 5 kue. Begitu. Nah, untuk memperjelas, mari kita lanjutkan pembahasan kita ke rasio. Di sini sudah ada contohnya ya, teman-teman. Uang senilai 300.000 adalah setengah dari 600.000. Maka, ketika kita bandingkan 300.000 banding 600.000, itu adalah 1/2. Nah, nilai 1/2 ini disebut dengan rasio. Artinya, perbandingan paling sederhana. Biasanya dalam perbandingan, penulisan perbandingan itu ditulis seperti ini, 1/2. Ya, dibacanya 1/2, begitu teman-teman. Oke, next ke contoh soal. Tentukan rasio paling sederhana pada bilangan di bawah, 1,6 kg dan 800 gram. Cara menjawabnya adalah kita harus menyamakan satuan di antara dua bilangan. Di sini satuannya ada 2, teman-teman, ada kilogram dan gram. Maka kita harus mengubah ke dalam satuan yang sama. Di sini saya akan mengubahnya ke dalam satuan gram. 1,6 diubah ke dalam gram, 1,6 kilogram diubah ke dalam gram, maka kita kalikan dengan 1000. Mengapa 1000? Karena turun sebanyak 3 tangga. Maka kita kalikan 1000. Nah, diperoleh perbandingannya 1600 berbanding 800. Di sini kita harus mencari rasio atau perbandingan paling sederhana. Bagaimana caranya? Ketika angka tersebut bisa dibagi oleh angka mana? Ya, intinya adalah dia mendapatkan perbandingan senilai 2/1. Next. Kemudian, jika 9/5 sama dengan Y banding 20, tentukan nilai Y. Nah, di sini untuk mempermudah kita ubah bentuk penulisan perbandingan menjadi bentuk pecahan. Di sini 9/5 sama dengan 9/5. Y banding 20 sama dengan Y/20. Nah, bagaimana cara menentukan nilai Y? Di sini saya menggunakan cara kali silang. Kali silang 9 dikali 20, kemudian Y dikali 5. Nah, setelah itu kita harus mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y, kita harus buat Y-nya sendirian. Lalu, angka 5-nya dikemanakan? Kita pindah ruaskan dengan nanti bentuk operasinya berubah ke dalam inverse-nya ini atau kebalikannya. Asalnya perkalian, ketika dia pindah ruas, maka dia akan beroperasi sesuai dengan lawannya, yaitu jadi pembagian.
Oke, diperoleh. Nilai Y adalah 36. Maka perbandingannya adalah 9:5 sama dengan 36:20. Next. Oke, di sini ada contoh soal lagi. Aulia berencana menyumbangkan buku ke sebuah panti asuhan. Jika harga 12 buku adalah 96.000, maka berapa uang yang harus ia keluarkan jika membeli 45 buku? Nah, teman-teman, ini pun sama. Kita tulis dulu bentuk perbandingannya ya. Buku dengan buku, harga dengan harga. Nah, setelah didapat, kita ubah ke dalam bentuk pecahan untuk mempermudah. Di sini 12/45 sama dengan harga 12 buku itu kan 96.000, dan yang kita cari adalah harga 45 buku. Nah, kita sejajarkan dengan apa yang diketahui. Setelah itu baru kita sekali silang. Di sini 45 dikali 96.000 langsung dibagi dengan 12. Oke, diperoleh bahwa harga 45 buku adalah 360.000. Next. Nah, teman-teman, subtema selanjutnya adalah tentang perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Nah, dua bilangan dinamakan berbanding senilai jika kenaikan atau penurunan pada jumlah bilangan yang satu mengakibatkan kenaikan atau penurunan jumlah bilangan yang lain. Nih, jadi perbandingan senilai itu jika ada suatu bilangan perbandingan dia naik, maka perbandingan yang lain akan naik juga. Begitu juga kalau turun, maka perbandingan yang lain juga sama akan turun. Artinya mengikuti. Kalau naik ya berarti temennya naik, kalau turun ya berarti turun. Nah, di sini contohnya adalah seperti ini. Membeli barang dan pengeluaran. Nah, jika kita membeli banyak barang, maka uang yang dikeluarkan pun banyak juga. Nah, tapi kalau kita beli barangnya sedikit, maka uang yang dikeluarkan pun sedikit. Kemudian, jarak yang ditempuh dengan waktu yang ditempuh. Artinya, semakin jauh jarak yang ditempuh, maka waktu yang ditempuh pun semakin lama. Kemudian, semakin dekat jarak yang ditempuh, maka waktu yang ditempuh pun semakin sebentar. Kemudian ada orang yang bekerja dan hasil pekerjaan. Artinya, semakin banyak orang yang bekerja, maka hasil pekerjaan pun akan semakin banyak hasilnya ya. Kemudian semakin sedikit orang bekerja, maka hasil pekerjaan pun akan semakin sedikit pula. Begitu. Nah, kemudian sekarang adalah perbandingan berbalik nilai. Apa sih perbedaannya? Ini, dua bilangan dinamakan berbalik nilai jika kenaikan atau penurunan pada jumlah bilangan yang satu mengakibatkan penurunan atau kenaikan jumlah bilangan yang lain. Artinya ini tuh berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya orang tuh yang satu misalnya naik, maka temennya yang lain dia turun. Artinya ini berlawanan arah gitu, teman-teman. Di sini sudah ada contohnya. Ada kecepatan dan waktu tempuh. Artinya, ketika kita melaju semakin cepat atau dengan kecepatan yang tinggi, maka waktu yang ditempuh pun akan semakin sebentar. Namun, jika kita melaju dengan kecepatan yang rendah, maka lama waktu yang ditempuh pun akan semakin lama. Gitu. Ini berbanding terbalik gitu ya. Jadi, kalau kecepatannya naik, waktunya akan turun. Kalau kecepatannya turun, waktunya akan naik gitu. Kemudian ada orang yang bekerja dan waktu yang ditempuh. Artinya, semakin banyak orang yang bekerja, maka sebentar waktu yang diperlukan untuk bekerja, untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Namun, kalau orang yang bekerjanya sedikit, maka waktu untuk
mengerjakan pekerjaan tersebut itu akan semakin lama. Artinya ini sama, berbanding terbalik. Next. Oke,